Nggak boleh kan, benar. nggak boleh dipertahankan kan. Benar. Tapi walau Benar. bagaimanapun, dalam jangka pendek, mengebus ekonomi itu hal yang bagus kok. Sehingga yang aku lihat itu justru bisa jadi bullnya justru makin di fueling nanti. Kebijakannya mungkin moneternya kurang kencang, ngetatin. Di Indonesia juga, dan lain-lain. Ini justru bikin bullnya itu makin nggak, bullnya kencang, tapi kita sebagai investor udah harus cenderung hati-hati. Karena policy yang benar di kondisi sekarang ini kayak The Fed. Pengetatannya itu harus luar biasa. Itu ya aku Iya, lihat resiko sekarang Eko ya. iya, iya, iya. Ya, karena kita sendiri juga harus sadar bahwa yang beli ini bukan orang kaya raya nih, yang beli Orang ini kaya orang ini kepepet. orang BU, orang bukan BU, butuh barang, kurang barang, Ya, orang kurang kepepet, barang, Pak. Nggak kepepet, punya duit. dan dia masih mau beli selama masih ada kas uang di kantong. Apalagi Dan coba, selalu kepepet, Pak. Dalam artian, winter nggak bisa dihindari. Dia nggak bisa winter nggak dihindari. maksa untuk beli, nggak maksa untuk sacrifice yang lain, itu bisa ekstrim winter, mereka bisa banyak pembunuhan massal tuh, Pak. Iya benar. Jadi yang aku takutin itu kok nanti mungkin bisa bahas dari orang teknikal ya. Kalau orang teknikal itu ceritanya kalau bisa rally sekarang, nggak turun sekarang, banyak yang cerita turunnya dalam banget. Aku dari fundamental cerita yes. Kalau sekarang Setuju. dibiarin 76.700, sampai akhirnya orang Eropa itu kehabisan uang buat bayar ini, nanti mereka ngeluarin bond lagi nggak ada yang mau beli, kebayangkan kondisinya ketika buat bayar itu, di situ nanti bubble-nya itu meletus. Jadi kalau Itu yang boleh harus. kita tanda-tanda sakrelinya mau berakhir, kalau tiba-tiba kita udah dengar di berita banyak Western Europe yang nerbitin bond. Yes, banyak akan Kurang nembetin bond atau mau refinancing apapun. ya, ya. Ini kayaknya udah mulai dari Jerman sama Italia nih, Pak. Jerman sama Italia udah mulai kerasa, itu udah mulai goyang-goyang, itu harus kita perhatikan. Ini Ya, juga ya. soal kemampuan apa namanya, di tiap krisis dan tiap tekanan itu kan kemampuan financial institution dan central bank tiap negara untuk manage kan sebenarnya. Mari kita lihat kok seberapa jago mereka manage situasi ini. Yang pasti kalau Ya, sama Rusia nggak akur, things will only get worse. Itu kondisinya. ya. Seharusnya mereka harus mulai realistis sih. Ya. Dibandingkan mereka mengejar ego politiknya, harusnya mereka mulai realistis sih. Bahwa negaranya sudah nggak baik-baik aja. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, tapi history tell us, ini untuk saya ya, kalau untuk analisa market, bagaimana market itu melihat politisi, di seluruh dunia, kita as a market participant, sebaiknya selalulah skeptis, Pak. Iya, Karena iya. dalam mencapai, kayak aku bilang kan, dalam mencapai sebuah kebijakan publik, itu hitungannya nggak ekonomi doang, Pak. Tapi hitungannya Betul. sosial, politik, dan lain. Sama kayak bilang kan, yang benar itu dari awal itu naikin BBM. Dari zaman dulu, aku udah pusing dari bulan Maret. Tapi baru terjadi bulan September, gara-gara ada sesuatu yang beyond perhitungan ekonomi. Yang aku lihatnya, kita ingin mereka sober sekarang, aku nggak tahu tuh perhitungan sosial politiknya gimana. Ya. Oke. Nah, berarti kan kalau kita simpulkan ya, tetaplah kita ini memang kalau diomong decouple dari tren Amerika dan Eropa, yes, kita secara ekonomi kita baik-baik saja, tapi kita nggak Baik boleh aja, tutup betul. yang namanya inflow itu kan uang bergulir di dunia ini kan uang ini jumlahnya sama. Kita asumsikan selalu seperti Iya, itu, Pak. Uang iya benar. sama. Jika ada satu orang, satu kawasan, satu negara, satu benua butuh likuiditas, pastikan yang diambil adalah yang masih bisa menjadi sumber likuiditas mereka. Kalau debt-nya Western Europe macet, orang yang megang debt-nya Western Europe itu gede, misalkan Amerika, atau misalkan yang megang debt-nya ini adalah sesama negara Eropa yang lain, mereka nggak bisa dapat likuiditas dari utangnya, ya pasti mereka selling equity, kan kasarannya kayak gitu, Bang. Iya. Yang paling aku Jadi buat takutin yang ya itu tadi. benar, nah, jadi buat teman-teman yang belum paham resiko katastrofiknya seperti apa, ya intinya sama kayak kita lah, kalau kita lagi nggak punya duit nih, kita punyanya mobil, kita punyanya rumah, ya paling dijual pertama yang paling gampang dijual mobil dulu gitu kan. Mobil dulu udah dijual, Nah, baru baru jual rumah jadi kalau udah kurang duit. Ya. benar. Jadi pasti ada aset kelas yang akan dijual dari yang paling liquid ke yang paling tidak liquid untuk menutupi sumber likuiditas mereka seperti itu. Iya benar. Di satu sisi tadi masalah Sakreli itu juga sepertinya
saya sendiri Pak, kalau secara teknikal melihat, kita ini hutang koreksi. Ada utang koreksi ya kok ya, teknikal ya. Jadi mungkin dari bulan Agustus awal ya, saya selalu temanya itu selalu sell on strength, sell on strength, sell on strength. Selama sebulan lebih ini saya temanya SOS. Karena apa? Bagi saya IHSG yang seperti ini, saya setuju dengan tadi yang Pak Faru sampaikan. Ketika sekarang nggak ada koreksi kecil, begitu dia nanti nyentuh dan break all time high, hutang koreksinya akan dibayar lebih dalam. Ya. Dan itu kita harus realistis. Jadi kita nggak boleh denial, kita nggak boleh merasa bahwa party akan berlangsung selamanya. Ini kondisi makronya berbeda. Ini kondisi makronya bukan bull run. Bukan buruan, Jadi kita untuk nggak ini. Kita itu lagi gembira di atas penderitaan orang, Pak. Ini nggak mungkin selamanya, kita mesti paham itu. yes. Suatu saat kita pun akan kena imbas karena yang kita Yes, injak-injak yes, ini Pak. udah nggak bisa lagi, walaupun kepepet ya mau nggak mau kan demand kepotong gitu kan. Kan kepotong, itu dia. Yang aku lihat itu nanti ada suddenly terpaksa beli bertahan di musim dingin. Suddenly nanti pas demand musim semi itu habis, suddenly gone. Uang habis. Ya, tiba-tiba orang yang biasa lagi keruk batu bara kenceng-kenceng untuk kejar volume, Desember fulfill, Januari fulfill, Februari fulfill, Maret tiba-tiba nggak ada shipment gitu kan. Yes, itu yang paling aku takutin Ekstrimnya sebenarnya. Jadi itu kok, mungkin itu ya ya, yang aku sebenarnya itu agak inline sama orang teknikal itu aku selalu gini. Kalau kayak ini kalau kita di ekonomi itu kan bahas supply demand kok. Kalau ada shock yang terlalu cepat juga harganya naik atau gimana, itu turun juga pasti cepat. Karena pasti ada reaksi terhadap kenaikan harga itu kan. Pasti ada reaksi terhadap penurunan harga itu. Dan sama kayak sekarang ini kalau seandainya apa namanya Eropa ini nggak dibantu, uangnya mereka draining, ya bakal ada reaksi juga kenaikan. Bisa jadi call sampai ini gope. Yang paling aku takutin adalah habis call gope, ketika the day it's coming, call-nya tuh langsung collapse ke 100. Itu yang paling aku takutin nanti. Suddenly the demand is gone. iya. Cuma yang kita sedikit mungkin sedikit relief ya Pak ya. Ya. ASP rata emiten kita untuk high calorie value coal itu kita 150 sampai 170 Pak. Untuk gar 6.000 which is berarti sebetulnya secara result katakanlah itu Newcastle Coal turun sampai 200 pun ya mungkin mereka akan punya ASP turun ke mungkin 110 120 seperti itu kan. Iya, benar. Mungkin terlalu signifikan ke result mereka gitu kan. Tapi kita nggak boleh melupakan yang namanya global sentiment. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya, benar. Ya jangan ya, tapi nanti kalau harga call-nya dari GoPay turun ke 100 misalnya kok. Itu Newcastle Call, ya blended-nya mungkin ya di bawah itu nanti jadinya. Sekarang kan blended masih 150, 170. Nanti blended itu bisa jadi 90. Betul, Gitu. betul. Tapi cerita yang aku cerita sama Ko Bernard ini itu doomsday scenario. Yes. Itu hal yang apa namanya? Ya hal yang ekstrim. Kita berharap nggak kejadian, tapi kita harus ready kalau itu kejadian. Karena kita juga nggak bisa tutup mata, Pak. Kenyataannya ini memang banyak eksploitasi dari kondisi komoditi rally ini. Seperti OPEC. Setiap harga minyak turun di 90, cut production. Justru itu memperkeruh suasana sebenarnya kok. Yes. Memperkeruh suasana. Akhirnya central bank ini ya, aku cara mikir central bank. Central bank kan bereaksi atas apa di policy di sektorial kan. Tugas gua itu nggak peduli sama growth lu. Tugas gua itu nurunin inflasi sekarang. Kalau memang nggak bisa nurunin inflasi dengan kondisi ekonomi normal gini, mesti aku ketatkan sampai ekonomi itu turun banyak. Itu yang it is not ready. Itu yang aku lihat juga kayak tadi kan. Oilnya juga ya, kelakuannya kayak gitu kok kira-kira ya. Benar. Kalau nggak bisa benerin supply ya kasarannya hanya aja yang dihajar. Yes, itu conclusion yang aku lihat arahnya ke situ nanti. Iya. Benar. Nah, kira-kira nih kan kalau kita lihat di beberapa artikel yang udah di ujung tanduk ini kan kalau secara negara Italia dan Jerman nih Pak. Iya, Italia Jerman. Secara institusi nih Pak. Kemarin kan sempat yang di downgrade adalah Credit Suisse. Iya. Nah,
Kira-kira nih ada potensi katastrofik lain nggak Pak ke institusi lain? Kalau seperti kita ingat kan waktu Lehman Brothers itu kan bisa menyeret Fannie Freddie, bisa menyeret JP Morgan. Jadi katastrofiknya kan kemana-mana tuh Pak. Nah kalau Iya. Credit Suisse ini sendiri, how big it is? Aku lihat ya exposure-nya lebih banyak di sekitaran Bank Eropa juga sih, Pak. Itu yang banyak Oke, holder dari apa namanya kewajibannya itu banyak dari Bank Italia, Bank Turki, Bank Jerman, itu masih di antara mereka aja sih. Jadinya karena oke, itu aku lihat ya bisa ada hal kayak gini terjadi, tapi magnitudonya nggak akan segede Lehman lah, itu kira-kira. oke. Jadi even Credit Suisse katakanlah yang worst to come untuk di Credit Suisse sendiri, harusnya juga magnitudonya nggak akan ngefek ke Asia Pasifik segede itu ya Pak ya? Iya, mudah-mudahan nggak sebesar itu. Yang saya takutin itu adalah Eropa ini terus tertekan dengan atau Iya, tidak adanya bank kolaps itu kita nggak tahu lah. Itu tail risk lah. Yang pasti yang paling aku takutin itu adalah kalau terus turun, habis ini akan banyak fund-fund itu kayak perintahnya pensiun fund dan lain-lain yang terpaksa cut posisi mereka benar. di Asia itu yang atau SWF yang terpaksa mereka buang Indonesian bond, buang Malaysian bond dan lain-lain itu yang paling aku takutin sih. Karena mereka butuh duit kan? Butuh duit buat manage abis ini ya kalau currency-nya turunnya ini dalam loh kok berapa ini euro berapa persen setahun ini udah luar biasa ini euro turunnya. Benar. Nextnya itu Jadi, ya yang klasik itu selalu kejadian ada yang dialamin Indonesia tahun 98 kalau bahasa ekonominya itu balance of payment crisis dan itu bisa kejadian lagi sekarang. Nah untuk mengatasi balance of payment crisis ini si Eropa ini kan selama ini banyak duit dia punya SWF dan lain-lain kan mereka langkah pertamanya ya aku bisa goncang market kita ini di luar krisis atau enggak mereka terpaksa potong posisi investasi mereka di Asia yep. Itu yang mereka ada sebetulnya, pegang itu yang sebetulnya langkah yang kita waspadai sih. Karena yang ya seperti tadi kita namanya orang nggak punya duit, dia lihat kantongnya yang paling profit yang mana atau yang ruginya paling sedikit yang mana itu yang dikat paling pertama gitu. yes setuju Sedangkan kita sendiri marketnya lagi hijau royo-royo, bagi dia yang lagi butuh duit, nah menarik ini. Daripada saya jual rugi yang udah dalam, ini masih bisa profit, saya sikat dulu. yes benar kira-kira gitu kok karena itu aku justrunya gini Di bisa 2008, ada rally di 2008 sebelumnya saya lihat juga hal yang sama ya. yes sama 2008 persis Persis, karena pada waktu itu saya melihat magnitudo gempa di dunia keuangan Amerika itu kan sebetulnya udah kerasa. CNBC semua udah bahasnya tentang Amerika nih, ini double dip gitu kan di Amerika ekonomi. Cuma di kita kan masih rally kayak nggak terjadi apa-apa kan. iya mirip Tiba-tiba, kondisinya karena waktu itu Amerikanya masih oke demand komoditinya jalan kan masih digas ceritanya nah, tapi tiba-tiba Amerikanya tek gitu aja kayak jentikin jari. satu nah itu tuh kok itu yang momen yang itu yang kita nggak tahu tuh kapan kan ya Momen jari Thanos itu begitu jentik, itu kayak vacuum cleaner raksasa, semua duit diliquidate dari Indonesia tuh. Nggak peduli posisi, Pak. Saya inget banget, waktu itu mereka jual udah nggak peduli posisi. oh Yang penting ya ini yang trader-trader baru ya kalau yang ngerasain main saham di zaman itu pernah nggak ngerasain ngejual tapi nggak ada bitnya nah, jadi ini yang banyak saya saham sekaligus sell oh itu belum pernah ada ngerasain tuh nggak itu yang tanpa saya lakuin tahun 2008, Pak. Market jam ya, 9, jam 9 lebih 1 menit, semua saham ARB. ARB-nya simetris loh, Pak. 1 menit bisa 20 buat sen ARB. ya ya simetris zaman itu benar ya Jadi, itu bunuh market sih cepet sih. Sebulan itu kita nggak buka market itu tahu-tahu IHSG udah 1.100 gitu kan. oh iya benar dan waktu itu kalau ingat itu bursa disuspend sama Ibu Sri Benar. Mulyani kalau ingat Ada satu masa bursa udah sampai 2 kali 10%, jam 10.30 bursanya suspend. tuh suspend ya benar Itu nightmare sih Pak. Pada waktu itu saya mutusin waktu 300, saya udah nggak kuat lihat IHSG, saya udah nggak kuat lihat running trade, saya matiin Pak. benar kok itu zaman itu gua kuliah waktu itu kok Saya udah give up Pak di market waktu itu. udah waktu Wah, itu ya ya lihat itu ya udah juga udah nggak lihat tuh kok udah nggak inilah ya udah pasrah lah
tahun segitu ya. Itu jam market memang definitif sampai jam setengah 4, Pak. Ya, Tapi setengah 4 benar. Waktu satu itu menit, marketnya buka setengah 10 kok, belum jam 9 kok, setengah 10. yes, dan sampai setengah 4 kan. Setengah 4 ya benar. Ya. Ya, sampai setengah 4, Pak. Nah, itu pokoknya lebih 1 menit. Dan udah selesai. Jadi marketnya itu jalan cuma semenit doang. Iya. Jadi buat yang teman-teman yang mungkin kemarin ngerasain waktu Maret 2020, itu masih mending. Itu banyak emiten yang masih ada bidnya tuh. Nah, kalau 2008, itu event BCA, Astra, United Tractor, BRI, ARB itu nggak ada tuh benar. itu buat bayangan ya, Astra itu dari 35.000 terendahnya jadi 4.000 tuh. Astra, nggak ada yang berani beli sampai 4.000. Saya paling ingat ini, Pak. Selain Astra, saya ingat Timah. Waktu itu sebelum stock split 40.000, ya sampai harga 800. 8.000 berarti. Setelah stock split. 8.000, ya. Oke. Ya. Udah Sih. udah nggak ketolong. Itu Inco dari 100.000 jadi 1.000, Pak. 100.000, 10.000 jadi 1.000. Kayak gitu. Ya. Jadi memang ya itu Kapan sih 90% gitu bisa, ya itu bisa kejadian sih. ya, soalnya Porto saya sisa cuma 15-20%, Pak, waktu itu. Ya gimana kok, ya itu terlalu lah, apa namanya, sometimes shit happen ya. Ya, Iya. itu benar tuh. Ini barusan ada yang komen tuh. Ya, IHSG rasa kripto. Iya bisa, benar kejadian tuh zaman itu. Dan memang kan kondisinya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang di saham sekarang ini masih ARP masih 7%, bid over masih gede, likuiditas investor lokal gede. Waktu itu 65% investor asing. Asing, namanya persen asing. Jadi waktu itu ngedam itu market tuh gampang banget. Kalau di Jadi Indonesia, lawan dari kayak gini. Untuk Indonesia, lawan dari likuiditas lokal itu satu kok. Jangan sampai inflasi kita naiknya lebih kencang lagi. Kalau inflasi kita double digit, itu uang gua kok udah nggak buat main saham lagi kok. Udah buat bayar bensin dan lain-lain gitu. Bayar bensin, bayar makan, wah dahsyat kok.